Halo teman-teman semua, di video ini kita akan memaparkan beberapa kearifan lokal yang ada di Pulau Sumatera. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Herlinda Via Firantika. Kedua ada Cofi Furosidin. Ketiga ada Janwar Arif Aryadi. Keempat ada Indi Nafisah. Dan terakhir ada Triwati Handayani. Oke, lanjut ke inti video. Yang pertama ada Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah tradisional adat Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas tanah yang cukup luas. Biasanya didirikan suatu keluarga yang berfungsi sebagai tempat berkumpul pada pemuda atau sebagai tempat untuk menyelenggarakan segala bentuk kegiatan sosial dan keagamaan. Arsitek Rumah Gadang berupa bangunan balok segi empat yang mengembang ke atas dan mengecil ke bawah. Garis melintang dari bangunan Rumah Gadang melengkung tajam di sebelah dua tepinya, menyerupai tanduk kerbau sebagai simbol kemenangan. Yang kedua ada senjata tradisional rencong. Rencong adalah senjata tradisional dari Provinsi Aceh yang merupakan simbol keberanian dan kegagahan bagi kaum laki-laki. Pada masa sekarang, senjata ini sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai senjata penyerangan. Namun, senjata ini masih digunakan sebagai simbolis dari keberanian, ketangguhan dari masyarakat Aceh. Sejak zaman dahulu, rencong dalam penggunaannya berfungsi sebagai penghiasan buang, diselipkan di pinggang sebagai alat kesenian. Selanjutnya ada upacara Sipahalima. Selanjutnya ada upacara Sipahalima. Upacara Sipahalima merupakan sebuah tradisi yang dilakukan suku Batak yang menganut kepercayaan Malih. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama 1 tahun terakhir. Selain itu, upacara ini juga mempunyai tujuan untuk menghormati para leluhur mereka. Upacara ini memerlukan waktu yang cukup lama sebagai persiapan. Pada bulan ketiga kalender Batak, masyarakat setempat akan mulai mengumpulkan hasil panen mereka untuk dijadikan persembahan yang dilakukan pada bulan keempat. Upacara ini identik dengan sebuah iringan musik oku, sababunan atau alat musik tradisional Batak Toba. Selanjutnya tradisi Manggokal Holi. Selanjutnya ada tradisi Mangkokal Holi. Salah satu marga yang ada di Sumatera Utara ialah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu Mangkokal Holi. Tradisi merupakan sebuah upacara adat untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di suatu tempat. Masyarakat Batak Toba meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir perjalanan hidup, melainkan sebuah tahap tertentu untuk mencapai kesempurnaan. Tulang atau kerangka yang diambil biasanya dibersihkan kembali dengan jeruk purut. Setelah itu, tulang-tulang atau kerangka tadi dikuburkan di tempat yang dianggap suci, yaitu tondi. Selanjutnya tradisi Tengguri Laut. Tengguri Laut. Tradisi ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat setempat. Tradisi ini sering dilakukan pada bulan Oktober di sebuah pantai yang ada di kabupaten tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi terdapat 2 agenda utama, yaitu ritual dan perayaan. Selain terdapat ritual yang sangat sakral, ada juga acara lainnya untuk menarik para wisatawan, seperti perlombaan atau hiburan. Untuk proses ritual, setiap perwakilan kecamatan di sana harus membawa persembahan berupa hasil bumi. Selanjutnya ada Tari Saman. Yang selanjutnya yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo yang biasa ditampilkan ketika perayaan
peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Maka dari itu, syair yang terdapat di dalam salah satu tarian dari 34 tari tradisional asal Indonesia ini menggunakan bahasa Gayo. Di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. Tari saman ditampilkan dengan cara duduk rapi dan berjajar yang tidak sama dengan tarian lainnya yang biasanya melakukan gerakan bebas. Gerakan tepukan dan tempo syair yang khas sangat istimewa karena semua bisa berjalan seirama. Gerakan tari saman tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang saja. Maka para penari yang memadukan gerakan menepuk pundak dan tangan ini pasti melakukannya beramai-ramai. Selanjutnya ada tradisi lompat batu nias. Selanjutnya yaitu lompat batu nias. Lompat batu nias oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah humbu batu atau fahumbu. Batu yang sudah disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm harus dilompati oleh semua pemuda nias yang sudah dianggap dewasa. Di Pulau Nias, ketika seorang pria sudah berhasil melakukan fahumbu, keluarga dari pemuda biasanya akan menyembelih beberapa ekor ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Saking populernya, adegan seorang pria yang melompati batu ini pernah muncul dalam salah satu seri uang kertas Indonesia. Fahumbu pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias. Kala itu, setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda untuk melompat. Selanjutnya ada pakaian adat Ule Balang. Ulele Balang. Ulele Balang tradisional Aceh biasa digunakan di kala upacara perkawinan, pertunjukan kesenian daerah seperti tarian adat. Pada mula kerajaan. Namun lambat tahun busana ini dijadikan sebagai pakaian adat tradisional Aceh. Walaupun nampak sederhana, namun pakaian adat ini memberikan kesan berwibawa serta keindahan dan pesona bagi pemakainya. Pakaian adat Ulele Balang bagi laki-laki dikenal dengan lintu baru, sedangkan pakaian adat lintu baru merupakan pakaian adat bagi kaum pria, biasa digunakan saat ada kegiatan pemerintahan dan upacara adat. Pakaian adat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Pakaian adat Daru Baru atau Pakaian Daru Baru merupakan pakaian adat yang khusus dikenakan oleh wanita. Pakaian adat ini didominasi dengan warna yang beragam, kuning, merah, dan ungu. Terima kasih sudah menonton.